بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat memori santri sekalian semuanya saja rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita kitab Asyam. Pada video kali ini adalah pertemuan yang ke-14 untuk halaman kitabnya pada halaman 30. Langsung saja, monggo kita mulai dengan bacaan umul kitab thalaban liridhaillahi ta'ala wa li syafaati rasulillah suhulati umurina husuli maqasidina qudai hawaijina hawaijid dunya wal akhirah hadratan nabiyil mustafa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajmain wa ila jami'i muallifi kutubina muallifi durusina kulli man ajazana ilal muntaha wa khassa ila muallifi hadzal kitab kitab Asyam Asy-Syaikh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhikum abaina wa ummahatina al-ahya'i minhum wal amwat ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kita kitab Asyam. Pada video kali ini kita berada pada halaman 30, melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, masih tentang adab-adab Al-Quran. Spesifiknya adalah anjuran untuk adab-adab puasa. Spesifiknya adalah anjuran untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Ini masih melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, di mana sebelumnya yang terakhir ditegaskan bahwa Al-Quran dan ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu kelak akan mendapat memberikan syafaat kepada kita semua kelak di hari kiamat. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa rawalan ngriwayatake sapa al-imamu imam Muslimun rupane imam Muslim ngriwayatake an Abi Umamah saking Abi Umamah radhiyallahu anhu ngriwayatake anan nabiyya ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawuhe iqraul Qur'an, lafat iqraul Qur'an. Iqra'u padha maca sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Alasane napa? Fa innahu kalana sak temene Al-Qur'an iku yakti bakal teka apa Al-Qur'an kapan? Yaumal kiamati ing dalem dina kiamat, syafi'an hale bakal nyafaati dateng sinten li ashabihi maring pira-pira wong kang duweni Al-Qur'an. Al-haditsan terusno sira ing hadis. Saya terjemah terlebih dahulu. Warawa al-imam, seorang imam telah meriwayatkan. Siapa dia? Muslimun adalah imam Muslim. Meriwayatkan dari siapa? An Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu. Meriwayatkan perihal apa? Meriwayatkan perihal anan nabiyya, bahwa sesungguhnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda iqraul Qur'ana, yaitu sabda iqraul Qur'an. Iqra'u, kalian bacalah Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Kenapa kok begitu? Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Qur'an ya'ti, kelak dia akan datang yaumal kiamati, yaitu pada hari kiamat. Untuk apa? Syafi'an, untuk memberi syafaat, syafi'an, untuk memberi pertolongan, syafi'an, untuk melakukan penyelamatan, li ashabihi, kepada siapa? Kepada para pemiliknya. Siapakah ashab para pemiliknya nanti? Al-hadisah, silahkan hadisnya.
Silahkan teruskan sendiri hadisnya. Ini di Sahih Muslim ada, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa kemudian para pemilik Al-Quran itu? Dikatakan di dalam catatan kaki 1, qauluhu syafi'an. Syafi'an itu dua makna, ay musyafa'an au syafi'an. Kalau dimaknai musyafa'an berarti telah diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat atau diterima permintaannya oleh Allah, dikabulkan permintaannya oleh Allah untuk memberikan syafaat, au syafi'an, atau memang memberi syafaat. Qauluhu li ashabihi, siapa pemilik Al-Quran, ayil qaimina bi adabihi, maksudnya orang-orang yang selalu menjalankan adab-adab atau ajaran-ajaran Al-Quran. Lah itu nanti akan datang, ya, akan datang pada hari kiamat. Lah itu datangnya seperti apa? Apa ya, Quran kotak kemudian tumpukan kertas? Ya ndak begitu ya, karena adalah amalan dan bacaan pahalanya. Bentuknya bagaimana, prakteknya? Bi ayu tasawwara bi suratin, sebagaimana apa pahala bacaan Al-Quran, amalan-amalan Al-Quran itu kemudian menjelma menjadi salah satu makhluk Allah, berbentuk ya rohanas, sekira bisa terlihat oleh manusia. Kama yaj'alullahu li'a'malil ibad suratan wa waznan, sebagaimana Allah menjadikan amal perbuatan hamba-hamba itu menjelma menjadi sesuatu yang bisa terlihat, bisa ditimbang. Untuk apa? Litudu'a fil mizan, untuk diletakkan di timbangan. Falyataqidil mu'min hadza, ini harus diyakini oleh seorang mukmin seperti ini. Wasibhahu bi imanihi, dan hal-hal yang semacam ini hendaklah diyakini oleh orang mukmin dengan keimanannya. Kenapa? Li'annahu la majala lil aqli fihi, karena ini tidak masuk akal. Intaha Mirqatul Mafatih wa Faidil Qadir, ini dari kitab Mirqatul Mafatih dan kitab Faidil Qadir. Lanjut. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Lanjut. Wa syafa'atul Qur'ani utai syafa'ati Al-Qur'an. Wa syafa'atul Qur'ani utai syafa'ati Qur'an iku innama yanaluha, angin pestine merkoleh ing syafaat sapa man wong yatluhu kang maca sapa man ing Al-Qur'an haqqa tilawatihi, kelawan sejatine maca Al-Qur'an. Ya, kelawan sejatine maca Al-Qur'an. Wa dzalika utai mengkono yajluhu haqqa tilawati iku bimutaba'ati ahkamihi, kelawan manut pira-pira hukume Al-Qur'an. Wa ikhlali halalihi, lan ngalalake perkara halale Al-Qur'an. Wa tahrimi haramihi, lan ngaramake perkara harame Al-Qur'an. Wa tahalluki, lan gawe budi pakerti bi adabihi, kelawan piro-piro tata kramane Al-Qur'an. Wal qiyami, lan jumenengi biwajibatihi, kelan piro-piro kewajibane Al-Qur'an fil laili, ing dalem waktu wengi, wan nahari, lan waktu awan. Kama kaya keterangan rawa kang riwayatake ing masapa An-Nasai, Imam Nasai, anan nabiyah, rupane sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku lama dzukira ari kalane den sebut indahu ing dalem ngersane Nabi sapa as-sahabiyu, wong kang bangsa sahabat, Suraihun, rupane Surah Al-Hadramiyu. Surah Al-Hadrami radhiyallahu anhu qala, mungko dawuh sapa Kanjeng Nabi, la yatawassadul Qur'ana, ing la yatawassadul Qur'ana, la yatawassadu, ora bantalan sapa surah Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Nah, saya terjemah dulu sahabat-sahabat sekalian. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Lanjut. Wa syafa'atul Qur'ani, adapun syafaatnya Al-Qur'an, innama yanaluha, syafaat Al-Qur'an itu hanya bisa diraih oleh siapa? Oleh man yatluhu haqqa tilawatih, oleh orang yang membacanya dengan sebenar-benarnya membaca. Jadi tidak sekedar membaca, tapi orang yang membacanya dengan sebenar-benarnya membaca.
Ini saya lebih cenderung maksudnya ini syafaat Al-Quran yang maksimal ya, secara syafaat yang maksimal, syafaat yang besar. Itu tidak berarti kalau orang itu hanya membaca saja istiqomah ya, hanya baca tok ya, tidak sebenar-benarnya membaca, itu tidak berarti kemudian tidak akan mendapatkan syafaatul Quran ya, tidak begitu ya, tetap dapat, cuman ya kecil lah begitu, mungkin seperti itu lah. Untuk mendapatkan syafaat yang besar yang dipastikan itu adalah orang-orang yang memang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya membaca, sebagaimana Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina atainahum, orang-orang yang aku memberi mereka alkitab, kitab, yatlunahu, dan mereka mau membacanya, haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya membaca, ulaika yu'minuna bih, itulah orang-orang yang memang benar-benar iman terhadap kitab itulah, termasuk adalah kitab Al-Quran. Nah, lanjut. Siapa orang yang sebenar-benarnya membaca itu, wadzalika, adapun pembacaan Al-Quran dengan sebenar-benarnya membaca, bimutaba'ati ahkamihi, yaitu dengan ikut terhadap hukum-hukumnya, wa ikhlali halalihi, yang halal dihalalkan, kemudian wa tahrimi haramihi, dan yang haram di dalam Al-Quran dia haramkan, wa takhalluki, dan berbudi pekerti ya, berbudi pekerti, biadabihi, dengan adab-adab yang ada di dalam Al-Quran, wal qiyami biwajibatihi, dan melaksanakan dengan baik terhadap kewajiban-kewajiban Al-Quran. Kapan itu semuanya? Fil laili wan nahari, baik pada waktu malam ataupun pada waktu siang. Kamarawa, seperti keterangan, kamarawa an-Nasai, sebagaimana keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Nasai. Perihal apa? Annan Nabiya, perihal bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lama dzukira, ketika disebut indahu, di sisi Nabi, as-sahabiyu, orang yang seorang sahabat, Suraihun al-Hadrami, yaitu sahabat yang bernama Suraih al-Hadrami radhiyallahu anhu, qala, kemudian Nabi berkata, la yatawassadul Quran, Suraih al-Hadrami itu orang yang tidak berbantalkan Al-Quran. Ini maksudnya menggambarkan maksud daripada mu'alif Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, orang sebenar-benarnya membaca Al-Quran itu sebagaimana Surah Al-Hadrami yang itu langsung dipuji oleh Nabi. Ini menurut pemahaman Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini terkait dengan sabda Nabi, la yatawassadul Quran. Tidaklah Surat Al-Hadrami dia berbantalkan Al-Quran. Bagaimana sih maksudnya berbantalkan Al-Quran? Nanti itu yang pemahamannya muallif atau Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Terkait hadis ini sendiri, di dalam catatan kaki telah disebutkan qauluhu la yatawassadul Quran, qala as-Suyuti. Ini analisanya Imam Suyuti begini, qala fin nihayah, yahtamilu ayyakuna madhan wa dhamman, bisa jadi kata la yatawassadul Quran itu memuji atau mencela Surah Al-Hadrami. Kemudian pujiannya dilihat dari segi apa? Fa amal madhu fa maknahu annahu la yanamu al-laila anil Quran. Yang kalau itu difahami pujian, berarti Surah Al-Hadrami itu tidak pernah tidur meninggalkan Al-Quran. Artinya apa? Dia itu jarang tidur ya. Baca Quran terus sampai tidurnya itu sedikit. Inilah kemudian tidak menjadikan Al-Quran sebagai bantal itu ya begitu. Jadi dia terjaga terus untuk membaca Al-Quran. Wala yatahajjadu fihi fayakunul Quran mutawassidan. Fayakunul Quran mutawassidan. Kemudian dia tidak
famutawasidan ma'ahu bal huwa yudawimu qira'atahu wa yuhafidhu 'alaiha. Artinya apa? Kalau ini dipahami sebagai pujian, berarti yang namanya surah Al-Hadrami, dia itu waktu malam itu selalu melanggengkan bacaan Al-Qur'an. Kemudian kalau itu dianggap celaan, mencela surah Al-Hadrami, wa dzammu maknahu la yahfadzu minal Qur'an syai'an. Dia tidak berbantalkan Al-Qur'an, ini berarti belas tidak menjaga Al-Qur'an. Wala yudimu qira'atahu, dan dia tidak melanggengkan bacaan Al-Qur'an. Fa idza nama lam yatawassadhu ma'ahu Al-Qur'an, ketika tidur dia itu sama sekali tidak berbantalan Al-Qur'an, ini maksudnya tidak nyanding Al-Qur'an. Wa arada bitawassut at-naum, yang dimaksud tawassut itu adalah tidur. Intaha Syarah Suyuti ala Sunan As-Sughra juz 3 saifa 219. Tapi yang dipahami oleh mu'alif, ya, maksud daripada la yatawassadul Quran itu memang memuji siapa? Surah Al-Hadrami. Terbukti begini, mu'alif melanjutkan ai la yuksiru, tegese orang ngekehake sapa surah Al-Hadrami an-nauma ing turu alaihi ing atase Al-Qur'an hatta yasira singgo dadi apa Al-Qur'an lahu kedue surah Al-Hadrami dadi iku kalwisadati kaya bantal. Lah terus pripun? Balyakumu balik napa balyakumu balik jumenengi sapa surah Al-Hadrami, jumenengi biwajibatil Qur'ani kelan pira-pira kewajibane Al-Qur'an, wa huquqihi lan pira-pira hak-hake Al-Qur'an, wala yaufululan ora lali sapa surah Al-Hadrami zalika ing mengkono-mengkono mazkur minal wajibat wal huquq. Maksudnya bagaimana terkait dengan hadis tadi la yatawassadul Qur'an, di mana surah Al-Hadrami itu tidak berbantalkan Al-Qur'an, difahami oleh muallif itu adalah pujian terhadap beliau oleh Nabi. Maksudnya bagaimana? Berarti surah Al-Hadrami itu tidak pernah banyak tidur, artinya meninggalkan Al-Qur'an hatta yasirolahu kal wisadah, sehingga dia menjadikan Al-Qur'an seperti bantal. Tidak pernah menjadikan Al-Qur'an sebagai bantal, berarti tidak memperbanyak tidur. Bal yakumu, akan tetapi beliau itu selalu menjalankan biwajibatil Qur'ani, dengan kewajiban-kewajiban Al-Qur'an, hak-haknya Al-Qur'an, hukuki hak-haknya Al-Qur'an juga dipenuhi, wala yafulu dzalik, dan dia tidak pernah melupakan hal tersebut. Lanjut, ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa dzakarolan nutur sapa al-imamu imam An-Nawawi rupane Imam Nawawi nutur anil aksarina saking akeh-akeh ulama, anahum ing sak temene aksarin iku kanu ana sapa aksarin iku yakhtimuna padha ngatamake sapa aksarin fi kullil, maksude ngatamake Al-Qur'an sapa aksarin fi kulli sab'i layalin ing dalem saben-saben 7 pira-pira wengi, wa amdadihim lan saking setengah aksarin fi kulli sitti layalin padha ngatamake sapa aksarin ing Al-Qur'an ing dalem saben-saben 6 pira-pira wengi khatmatan ing sak khotaman, wa ambadihim lan saking setengah aksarin fi kulli khamsin padha ngatamake sapa aksar ing Al-Qur'an ing dalem saben-saben 5 wengi, wa ambadihim lan saking setengah aksarin fi arba'in ing dalem saben-saben 4 bengi, wa angkasirin lan saking ulama kang akeh fi kulli salasin ing dalem saben-saben 3 wengi, wa ambadihim lan saking setengah kasirin fi kulli lailataini ing dalem saben-saben 2 bengi, wa khatamalan ngatamake sapa ba'duhum setengah kasirin fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina wa lailatin lan sewengi khatmatan ing sak khotaman, wa minhum lan hale saking kasirin yahtimu ngatamake sapa ba'duhum fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina wa lailatin lan wengi khatmataini ing 2 khataman, wa minhum lan iku saking kasirin man utawi wong
Kana kang ono sapa man iku yahtimu ngatamake sapa man salasan ing telung khataman wa khatamalan ngatamake sapa ba'duhum setengah kasirin samana khatamatin ing 8 pira-pira khataman arbaan rupane patang khataman fil laili ing dalem waktu wengi wa arbaan lan patang khataman fin nahari ing dalem waktu awan. Wa hadza utaima zakarahun Nawawi iku mimbabi ikramillahi saking babe oleh mulyaake Allah taala lahum maring ulama wa takhfifil qur'ani lan saking babe den lan ngentengake Al-Qur'an alaihim ing atase ulama. Kala dawuh sawa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh khufifa ala Daud Al-Qur'an khufifa den entengake rupane dawe khufifa ing dawe khufifa dan entengake ala Dauda ing atase Nabi Daud ala Dauda ing atase Nabi Daud apa Al-Qur'anu Al-Qur'an fakana mongko ono sapa Nabi Daud iku ya'muru perintah sapa Daud bidabatihi kelan hewan tunggangane Daud antus roja ing yen to den lapaki apa dabah fayaqra'u nuli maca sapa Daud Al-Qur'ana ing Al-Qur'an qabla antus roja ing dalem sadurunge yen to den lapaki apa dabah. Aja rame to. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Saya terjemah. Wa dzakara al-Imamu An-Nawawi, Imam Nawawi menyebutkan anilka aksarina dari mayoritas ulama, dari banyak ulama. Apa isinya? Perihal apa? Annahum bahwa sesungguhnya mereka kanu yakhtimuna, mereka menghatamkan Al-Qur'an fi sab'i layalin pada tiap 7 hari, ya 7 malam, setiap 7 malam khatam sekali. Ini banyak, artinya banyak ulama itu apa ya, bukan suatu yang apa yang aneh bagi kalangan ulama. Jadi tiap 7 malam khatam 1 kali. Wa ambadihim fi kulli sitti layalin. Kemudian ada juga dari cerita dari sebagian ulama itu mereka khatam 1 kali khataman itu tiap 6 malam. Wa ambadihim fi kulli khamsin, dan dari cerita yang lain itu khatam 1 kali itu setiap 5 malam khatamnya 1 kali. Wa ambadihim fi arba'in, dan juga ada yang menceritakan ada pula ulama itu yang tiap 4 malam khatam 1 kali. Wa angkatsirina fi kulli salasin, dan juga ada cerita ada ulama itu khatam Quran tiap 3 malam sekali khatam 1 kali. Wa amdadihim fi kulli lailataini, luar biasa ya. Bahkan ada pula ulama itu menghatamkan Al-Qur'an tiap 2 malam sekali. Wa khatama ba'duhum fi kulli yaumin wa lailatin khatmatan, ada juga yang tiap hari sehari semalam khatam 1 kali. Wa minhum yakhtimu fi kulli yamin wa lailatin khatmataini. Ada juga, bahkan ada juga sehari semalam itu 2 kali. Siangnya khatam, malamnya khatam sekali, siangnya khatam sekali. Luar biasa. Wa minhum, dan diantara mereka mangkana yakhtimu salasan. Wa minhum, dan diantara mereka ada yang menghatamkan Al-Qur'an itu sehari semalam 3 kali, itu khatam 3 kali, Masya Allah. Wa khatama ba'duhum, dan diantara mereka juga ada yang menghatamkan samana khatamatin 8 kali khataman, arba'an 4 khataman fil laili pada waktu malam, wa arba'an, dan 4 kali fin nahari di waktu malam. Artinya apa? Kalau di waktu malam itu 4 kali, di siangnya itu adalah 12 jam. Kalau 12 jam dibagi 4 berarti berapa? 3 jam. 3 jam sekali dia khatam. Begitu. Wa hadza min babi ikramillah. Lah ini apa semacam ini? Kok bisa mereka itu mendapatkan keistimewaan seperti itu? Oh, ndak usah gumun.
karena mereka mendapatkan ikramillah, mendapatkan karomah dari Allah kepada mereka, wa takhfifil qur'ani alaihim, dan Al-Qur'an diringankan kepada mereka. Jadi bisa jadi satu hari itu 8 kali khataman. Apa ada, mana buktinya, mana dalilnya bahwa ada orang-orang yang memang oleh Allah itu Al-Quran diringankan bagi mereka? Qala, ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khufifa ala Dawud Al-Quran. Nabi Dawud itu diringankan kepadanya suatu bacaan. Maksudnya Al-Quran ini apa? Ya, ada catatan satu. Wal muradu bil Quran masdarul qiraah. Maksudnya Quran ini bacaan, lal Quranu al ma'hud li hadhil ummah, bukan Al-Quran yang kita kenal. Wa qad taqaddama isbaul qaul fihi fi tarjamati Dawud. Ini sudah betapa memang Nabi Dawud itu dimudahkan dalam membaca kitabnya. Intaha Fathul Bari Sarah Sahih Bukhari wa qala Al-Karmani Al-Quran ayat Taurah awiz Zabur. Kalau menurut Imam Karmani yang dimaksud Al-Quran ya Taurat dan Zabur itu. Qala At-Tur Busti wa idza utliqal Quran wa innama utliqal Quran li annahu kusida bihi ijazuhu min tariqil qiraah. Kenapa kok diredaksikan dengan Al-Quran? Karena tujuannya sama-sama itu bisa ijaz, menjadi mukjizat dengan membacanya. Wa fihi adilalah ala annallaha ta'ala yatwi az-zaman liman yasha min ibadihi kama yatwi al-makan. Ini maksudnya apa? Ini menunjukkan bahwa ada hamba-hamba Allah yang dipilih, itu ruang dan waktu, tempat itu bisa dilipat, ya, bisa diperpendek, ya, bisa dilipat oleh Allah, sehingga dalam kurun hitungan berapa jam, begitu 3 jam Al-Quran 30 juz itu bisa khatam. Itu ada yang semacam itu. Buktinya apa? Ini cuman wahadala sabila illa idrakihi illa bil faidi ar-rabbani. Ini langsung pemberian dari Allah ini. Tidak bisa diusahakan. Ini sebagaimana sabda Nabi tadi, khufifa ala Dawud Al-Quran. Quran itu di Taurat wal Injil, ya, itu Taurat wa Zabur diringankan kepada Nabi Dawud. Sehingga apa? Fakana ya'muru bidabatihi antus roja, dia memerintahkan orang untuk memakaikan pelana pada kudanya. Kemudian fayaqra'ul Qur'ana, dia membaca Taurat ataupun Zabur qabla antus roja, bacaan itu sudah khatam sebelum binatang kendaraannya dipasang pelana. Itu begitu singkat. Kenapa? Karena memang dia dimudahkan, diringankan bacaan kitab kepada Nabi Dawud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan dulu, semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan dan hidayah dari Allah sehingga bisa mengamalkan pengajian ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.